Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak dan Ibu dosen, dan juga rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok PBLTR PL 117 dengan judul proyek aplikasi pengajuan usulan MBKM akan mempresentasikan hasil laporan kami. Dengan anggota yang pertama Ketua Muhammad Abi Nubli Rosyadi dengan NIM 4342411008, dengan anggota Zaki Adi Putra dengan NIM 4342411001, Nicholas Jonawinata dengan NIM 4342411025, Angelina Maria Anwar Mase dengan NIM 4342411018, Novia Lasmali Huta Barat dengan NIM 4342411010, dan Jainal Asiboya dengan NIM 4342411019. Adapun riwayat pengerjaan dan kontribusi anggota adalah sebagai berikut. Deskripsi umum. Aplikasi pengajuan usulan MBKM adalah sebuah platform digital yang dirancang untuk memfasilitasi pengajuan dan pengelolaan usulan untuk program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Aplikasi ini menyediakan form pengajuan yang mudah digunakan, serta fitur pelacakan yang memungkinkan mahasiswa memantau status pengajuan dokumen mereka. Aplikasi ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan seperti proses pengajuan usulan yang masih manual dan memakan waktu, serta kurangnya platform terpusat untuk pengajuan dan pengelolaan usulan yang menyebabkan kebingungan antara stakeholder. Aplikasi ini akan menggantikan prosedur manual seperti pengajuan usulan secara manual melalui email atau formulir kertas, peninjauan dan evaluasi usulan secara manual oleh dosen, serta pengelolaan dan pelacakan proses pengajuan usulan secara manual oleh admin. Yang ketiga, ada kebutuhan fungsional. F001 sistem mendukung login pengguna dengan username dan password. F002 admin dapat membuat program MBKM. F003 admin dapat mengedit program MBKM. F004 admin dapat mengatur deskripsi program MBKM. F005 mahasiswa dapat mendaftar program MBKM. F006 mahasiswa mengunggah dokumen pendaftaran program MBKM. F007 mahasiswa dapat memantau status pengajuan program MBKM. F008 dosen memeriksa serta memberikan feedback terhadap dokumen pengajuan. Yang keempat ada kebutuhan non-fungsional. Aplikasi ini mendukung program MBKM agar mahasiswa bisa mengambil SKS di luar program studi atau mengikuti magang, pertukaran, dan riset. Ada beberapa kriteria pada program aplikasi MBKM ini. Yang pertama, availability, beroperasi 24 jam kecuali saat perawatan. Yang kedua ada ergonomi, mudah digunakan oleh semua pihak. Yang ketiga ada safety, wajib menggunakan SSL untuk keamanan. Yang keempat ada bahasa, menggunakan bahasa Indonesia. Yang kelima ada performance, dapat menangani banyak pengguna sekaligus. Yang keenam ada security, enkripsi untuk melindungi data sensitif. Yang ketujuh ada maintainability, dapat diperbarui tanpa menghentikan layanan. Yang kedelapan ada usability, dilengkapi dokumentasi yang mudah dipahami. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai use case diagram aplikasi MBKM yang sudah kami buat. Nah, pada kelompok saya ini, kami sudah menghasilkan 3 buah aktor pada use case diagram tersebut, yaitu mahasiswa, dosen, dan admin. Nah, di dalamnya itu terdapat beberapa fungsi-fungsi. Yang pertama ada register user, yang kedua ada login, yang ketiga ada dashboard, yang keempat ada menambah user, yang kelima adalah pengajuan formulir, yang keenam adalah persetujuan formulir, yang ketujuh adalah pengumpulan berkas ayat, dan yang kedelapan adalah persetujuan berkas ayat. Nah, masing-masing dari ini mewakili dari masing-masing individu. Nah, seperti yang di PPT di atas itu saya udah jabarkan penjelasannya. Jadi sekian, saya lanjutkan ke Niko. Terima kasih. Saya Nicholas. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagian dari ERD yang telah kami buat. Oke, jadi ERD ini adalah gambaran hubungan antara entitas dalam suatu sistem. Di sini ada beberapa entitas yang ada pada ERD kami. Ada mitra, ada nilai, ada pengajuan, berkas akhir, user, prodi, dan yang terakhir ada program MBKM tersebut.
Jadi di sini bisa dilihat ya, di setiap entitas itu ada atribut-atribut sendiri dan juga ada primary key-nya. Baik itu mitra, pengajuan, program, nilai, dan lain-lain. Dan di sini juga ada relasi-relasi dari dua entitas ya. Misalnya kayak hash ya. Di sini setiap user memiliki prodi. Kemudian ada upload untuk user bisa mengupload berkas akhir. Oke, selanjutnya untuk kardinalitas di sini dapat dilihat ya dari simbol-simbol kayak 1 sama n. 1 ini untuk one dan n ini untuk many. Oke, jadi sekian untuk penjelasan IRD yang kami buat. Boleh dilanjut untuk selanjutnya. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan tentang struktur tabel pada PBL kami, yaitu program aplikasi MBKM. Tabel yang pertama di sini ada tabel user yang berisikan name, nama, roles, ID prodi, dan username dengan name sebagai primary key-nya. Untuk tabel yang kedua di sini ada tabel prodi yang berisikan ID prodi, nama prodi, dan kode prodi dengan ID prodi sebagai primary key-nya. Selanjutnya ada tabel mitra yang berisikan ID mitra dan nama mitra dengan ID mitra sebagai primary key-nya. Selanjutnya ada tabel pengajuan yang berisikan ID pengajuan, waktu, durasi kegiatan, status pengajuan, ID mitra, ID program, ID user, rincian kegiatan, jenis pertukaran pelajar, posisi di perusahaan, alasan memilih program, nama prodi tujuan, jumlah anggota. Dengan ID pengajuan sebagai primary key dan foreign key-nya di sini ada ID mitra, ID program, dan ID user. Tabel yang kelima ada tabel program yang berisikan ID program dan nama program dengan ID program sebagai primary key-nya. Selanjutnya ada tabel berkas akhir yang berisikan ID berkas, lokasi berkas, waktu submisi, ID pengajuan, dan NIM. Dengan ID berkas sebagai primary key dan foreign key-nya di sini adalah ID pengajuan dan NIM. Dan yang terakhir ada tabel nilai yang berisikan ID nilai, nilai akhir, ID pengajuan, dan NIM dengan ID nilai sebagai primary key-nya. Dan untuk foreign key-nya di sini ada ID pengajuan dan NIM.